Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-23, masih tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, dan kita masuk ke menggambar kurva fungsi polinom atau suku banyak. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari aplikasi turunan fungsi aljabar, dan sekarang kita masuk ke topik yang keempat, yaitu tentang menggambar kurva fungsi polinom. Fungsi polinom atau suku banyak merupakan fungsi yang variabel x-nya berderajat lebih dari 2. Derajat itu masih ingat ya, merupakan pangkat tertinggi dari x yang ada di fungsi. Jadi kalau misalkan berderajat 2, itu namanya fungsi kuadrat. Kalau berderajat 1, namanya fungsi linear. Kalau berderajat 0, namanya fungsi konstan. Di sini berderajat lebih dari 2. Bisa berderajat 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke? Tahap-tahap menggambar kurva fungsi polinom ada 4. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x. Ingat ya, titik potong sumbu x itu y sama dengan 0. Oke? Yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Berarti sekarang x-nya yang sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, mencari titik stasioner dan jenisnya. Dan yang keempat, mencari titik bantu jika diperlukan. Oke, kita akan terapkan keempat tahap ini untuk menggambar kurva fungsi polinom di contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarlah kurva fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x pangkat 3. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu mencari titik potong kurva dengan sumbu x. Titik potong sumbu x itu y sama dengan 0. Y itu kan fx, ya sudah berarti 3x kuadrat min 2x pangkat 3 sama dengan 0. X kuadratnya kita keluarkan dari kurung, berarti x kuadrat dalam kurung ini 3 ya. Min berarti 2x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3 min 2x sama dengan 0. Berarti 3 sama dengan 2x, berarti x sama dengan 3/2. Berarti koordinatnya yang ini 0,0, kan y-nya 0 ya. Yang kedua ini 3/2,0. Oke, nah gini, ini kan salah satu titik potong sumbu x-nya 0,0. 0,0 itu kan artinya di pusat koordinat. Artinya dia sekaligus motong sumbu y juga. Ya, jadi gini tipsnya, kalau misalkan titik potong sumbu x-nya itu sudah 0,0, kita tidak perlu mencari titik potong sumbu y, karena sama aja pasti 0,0 nanti. Coba kalian masukkan. Kalau titik potong sumbu y kan x sama dengan 0. Masukkan ke sini, 3 kali 0 kuadrat min 2 kali 0 pangkat 3. 0 juga kan? Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu mencari titik potong sumbu y. Sama aja pasti 0,0. Kita langsung skip ke tahap ketiga, yaitu mencari titik stasioner dan jenisnya. Rumus dari titik stasioner itu turunan pertama atau f aksen x sama dengan 0. Berarti turunannya fungsinya 3x kuadrat berarti 6x ya. Min 2 kali 3, 6. Berarti x kuadrat. 6x min 6x kuadrat sama dengan 0. Ini agar lebih sederhana, kita bagi 6 dulu kedua ruas. Berarti ini x min x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini x keluar dari kurung, dalam kurung 1 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Oke, di sini sebenarnya bisa langsung kita hitung y-nya untuk mencari koordinatnya. Tapi kita perlu gambar garis bilangan untuk mengetahui apa jenis dari titik stasioner ini. Oke, kita gambar garis bilangan di atas ini. 0 sama 1 ya, bulat penuh karena sama dengan ini 0, ini 1. Kita coba cek di 2 di daerah sebelah kanannya 1. Kita masukkan 2 ke f aksen x. 6 kali 2, 12. Min 6 kali 4, 24. Negatif pasti. Berarti ini min, karena nggak ada akar-akar kembar, berarti selang-seling. Ini plus, ini min. Min menunjukkan turun, plus menunjukkan naik, gitu ya. Jadi di sini, di x sama dengan 0, kan kirinya min atau turun, kanannya plus atau naik. Habis turun, terus naik. Artinya gini kan, titik balik minimum. Di x sama dengan 1, kirinya plus, kanannya min, berarti habis naik terus turun. Ini titik balik maksimum. Oke, sekarang kita cari koordinatnya atau kita cari y-nya dulu. Yang pertama x sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti y-nya, hati-hati ya, kalau tadi waktu kita ngecek tanda plus minus ini dimasukkannya ke f aksen x. Tadi kan kita ngecek pakai 2, dimasukkan ke ini 6x min 6x kuadrat. Tetapi kalau kita mau menghitung koordinat, yang namanya koordinat itu kan x, y, masukkannya jangan ke f aksen x, masukkannya ke fx atau ke fungsi asal. Oke? Jadi di sini y sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 2 kali 0 pangkat 3. Ya 0 min 0 ya 0. Artinya di sini 0,0 adalah titik balik minimum.
Nah, jadi di sini bisa kita lihat 0,0 itu selain sebagai titik potong sumbu X, juga menjadi titik potong sumbu Y, juga menjadi titik balik minimum dari kurva fx. Oke, kita lanjut ke X sama dengan 1. Masukkan ke Y ya. 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 pangkat 3. Berarti 3 min 2, 1. Artinya di sini koordinatnya 1,1. Itu titik balik maksimum. Sebelum ke tahap keempat, yaitu mencari titik bantu, kita gambar dulu titik-titik yang sudah diketahui ini, sudah kita hitung ini di bidang koordinat. Yang pertama titik potong sumbu X 0,0 dan 3/2,0. 0,0 berarti di sini, 3/2 itu kan 1,5 ya, berarti di sini 1,5,0. Lalu titik potong sumbu Y kan 0,0 juga ya, langsung ke titik stasioner itu ada 0,0 titik balik minimum, ya ini. Dan 1,1 titik balik maksimum, berarti di sini. Oke, nah di sini kalau kalian lihat, kita pakai titik bantu di kiri, kita ambil min 1 sama min setengah ya. Terus yang di tengah ini setengah, sama nanti 2. Jadi kita ambil min 1, min setengah, setengah, sama 2. Oke, kita buat tabel. Ini X, Y, yang pertama min 1, lalu min setengah, lalu setengah, dan yang terakhir 2. Oke, kita mulai hitung dari X sama dengan min 1, ini berarti Y-nya sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat, min 2 dikali min 1 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 kali 1, 3. Min 2 kali min 1 berarti plus 2, berarti sama dengan 5. Artinya min 1,5. Sekarang min setengah, X sama dengan min setengah. Berarti Y sama dengan 3 dikali min setengah dalam kurung kuadrat, min 2 dikali min setengah dalam kurung pangkat 3. Berarti sama dengan min setengah dikuadratkan seperempat ya, kali 3 berarti 3/4. Min setengah dipangkatkan 3, min 1/8. Kali min 2 berarti plus ya. Plus 2 kali 1/8 itu seperempat. 3/4 plus seperempat itu 1. Berarti di sini 1. Sekarang X sama dengan setengah. Berarti Y sama dengan 3 dikali setengah. Kuadrat min 2 dikali setengah. Pangkat 3. Berarti sama dengan ini sama 3/4. Min setengah pangkat 3 1/8 kali 2 1/4. 3/4 min 1/4 itu 2/4 atau setengah. Berarti ini setengah. Yang terakhir X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti Y sama dengan 3 dikali 2 kuadrat min 2 kali 2 pangkat 3. 3 kali 2 kuadrat 4 berarti 12. Min 2 kali 2 pangkat 3 itu berarti 16. Berarti sama dengan min 4. Berarti ini min 4. Kita gambar titik-titiknya, min 1,5 berarti ini. Min setengah koma 1 berarti di sini. Setengah koma setengah berarti di sini. Lalu 2, min 4 berarti 2, min 4 di sini. Nah, gambarnya berarti seperti ini. Ini adalah kurva dari Y sama dengan 3x kuadrat min 2x pangkat 3. Kalau kalian lihat di sini, titik balik minimumnya 0,0. Sekaligus titik potong sumbu X, sekaligus titik potong sumbu Y. Lalu titik stasioner yang kedua, titik balik maksimum, yaitu 1,1. Bentuk kurvanya seperti ini. Jangan lupa di sini kasih panah ke kiri atas sama ke kanan bawah, yang menunjukkan kurva ini nggak terbatas hanya min 1 sampai 2 aja. Bisa kalian teruskan ke kiri atas maupun ke kanan bawah, sampai di tempat yang jauh tak terhingga. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.